Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kasih Tuhan hadir di dalam hidup kita. Di momen ini kita dapat merasakan pertolongan Tuhan dan kita juga dapat merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di setiap musim persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat bahwa ada kasih Tuhan yang menuntun, menyertai, melewati berbagai macam proses rekonstruksi kehidupan yang ada. Itulah sebabnya ketika kita memahami tentang rencana Allah yang besar itu di dalam hidup saudara dan saya, ketika Allah menyatakan kasih-Nya lewat kelahirannya, lewat kematiannya, bahkan lewat kebangkitannya di atas kayu salib ini, membuktikan bahwa kebangkitannya ini membuktikan dia sanggup menolong saudara, menyelamatkan saudara dari kematian yang sebenarnya. Sebab orang yang mati tidak akan bangkit, tetapi Yesus membuktikan itu melalui kematiannya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Melalui satu penebusan ini dia dapat menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya tema kita saat ini adalah cinta tanpa syarat. Cinta Allah tanpa syarat. Dalam bahasa Inggris, unconditional love artinya cinta tanpa syarat. Jadi ketika kita memahami cinta tanpa syarat, kita mempelajari kasih Allah yang begitu dalam, begitu luas, dan dipahami oleh rasio manusia tidak mungkin. Tetapi ketika kita memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia adalah sumber penyelamat, dia adalah sumber pemelihara umat manusia melalui kasih-Nya. Kita juga mengetahui bahwa manusia itu mengasihi sesama dengan batas-batasan yang ada. Manusia juga dibatasi dengan ruang dan waktu. Karena apa? Manusia itu adalah manusia yang terbatas. Manusia itu adalah manusia yang memiliki berbagai macam perspektif dalam hidupnya. Ketika kita mampu memahami kasih Allah dalam Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa kasih-Nya itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saudara ingat bahwa kasih manusia itu terbatas gunanya, terbatas dalam segala hal, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Itulah sebabnya kita mengerti mengapa cinta tanpa syarat itu harus Allah nyatakan. Cinta ini tidak seharusnya kita terima, cinta ini tidak seharusnya kita dapatkan dengan cuma-cuma, apalagi Tuhan memberikan cintanya dengan gratis, alias cuma-cuma, tidak dibeli dengan apapun. Tetapi cinta Tuhan karena kasih-Nya, karena kerelaan hati-Nya, dia mau rela berkorban untuk saudara dan saya. Melalui kasih Kristus, dia berkorban untuk saudara dan saya. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia relakan hidupnya, mau berkorban untuk saudara dan saya. Melalui satu proses perjuangan, dia datang menderita demi menyelamatkan saudara dan saya. Ingat bahwa demi menyelamatkan saudara dan saya tanpa terkecuali. Jadi apa kasih Yesus? Berkorban untuk saudara dan saya dengan kasih-Nya. Dia berkorban, tetapi dia juga memberikan dirinya. Kalau manusia berkorban harus mendapatkan keuntungan. Ya, manusia berkorban harus mendapatkan keuntungan. Saudaraku yang terkasih,
Kalau manusia berkorban untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Yesus berbeda. Yesus berkorban tidak mendapatkan apapun dari kita, tetapi Dia ingin supaya saudara selamat, supaya saudara mengalami satu dampak perubahan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara mengalami pergumulan, persoalan yang terjadi dalam hidup saudara adalah saudara memahami bahwa rencana Allah itu nyata dan kompleks di dalam hidup saudara dan saya. Ini satu proses refleksi hidup yang perlu kita refleksikan untuk mempertahankan betapa besarnya kasih Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebab tanpa kasih Kristus manusia tidak akan hidup. Tanpa kasih Kristus manusia akan hidup di dalam permusuhan. Tanpa kasih Kristus manusia akan hidup di dalam penolakan. Sebab kasih Kristus mempersatukan kita, mempereratkan kita, mengikat kita, supaya kita semakin kokoh di dalam kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus memiliki banyak sekali arti. Kasih Kristus memiliki banyak sekali tujuan. Ketika kita memahami kasih Kristus adalah bagian dari kehidupan kita yang sebenarnya, kita perlu tahu bahwa makna kasih Kristus itu saat ini sudah mulai hilang. Saat ini sudah mulai sirna dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menyikapinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar bersama-sama mengenai apa itu cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah sebuah rasa sayang yang diberikan oleh Allah atau pamrih tanpa ada embel-embel apapun yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita secara manusia. Dalam kondisi ini, saat ini, Anda mencintai seseorang demi kebahagiaan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai bentuk balasan. Jadi kita mencintai sesuatu, kita mengasihi sesuatu yang kita anggap itu milik kita sendiri. Ternyata, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau supaya apa? Kita lebih dahulu mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi orang lain tanpa harus mengharapkan sebuah balasan yang kita dapatkan dari orang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kasih Allah di dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk yang paling murah dapat kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan yang saat ini mendesak dan juga menghimpit kehidupan iman Kristen. Tetapi saudara perlu merefleksikan, merekonstruksikan kasih Allah ini di dalam hidup saudara. Saudara percaya bahwa kasih Allah dapat dinyatakan lewat pikiran saudara, lewat tindakan saudara. Melalui kasih Allah kita dapat memahaminya. Melalui kasih Allah juga kita dapat melihat bahwa cintanya kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara. Kita juga mempelajari berbagai macam bentuk. Lebih ada hubungan akrab antara manusia dan sesama, antara manusia dan Tuhan. Lebih lagi spesifiknya adalah antara ibu dan seorang anak yang saling mengasihi. Mereka saling bergandengan tangan karena ada ikatan darah yang kuat. Sedangkan kita manusia dengan Kristus adalah ada ikatan darah yang kuat melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudaraku, kalau tanpa kematian di atas kayu salib, saudara tidak ada apa-apanya. Saudara tidak mengerti dan memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita mempelajari, menemukan hubungan antara kasih tanpa syarat ini, berarti kita akan mempelajari mengenai 4 hal. Yaitu eros berarti gairah secara seksual. Storge berarti ikatan antara ibu dan anak, ayah dan anak, ayah dan kerabat, keluarga dan kerabat, orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita.
Kasih Phileo adalah kasih yang terpancar dalam perhatian manusia. Kasih agape adalah kasih Allah yang tanpa syarat itu, yang tidak kita dapatkan dari siapapun. Itu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saat malam hari ini mengenai kasih Allah, mengenai bentuk-bentuk pengorbanan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah yang dimaksud dengan kasih Allah tanpa syarat. Yang kita pelajari saat ini adalah mengenai kasih Allah yang tidak pernah terukur dalamnya di dalam kehidupan manusia. Karena hati manusia tidak dapat dijangkau, tidak dapat diukur. Dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati tak bisa diukur oleh siapapun. Betapa pentingnya kasih Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita perlu merefleksikan ini sebagai bentuk kasih Allah yang tidak pernah Allah kerjakan kepada siapapun kecuali untuk saudara dan saya. Memahami rencana Tuhan, memahami karya Tuhan melalui pengorbanannya sangat dalam. Dapat kita pahami. Inilah penting, satu momen di mana kita memahami, kita mempelajari mengenai kasih Allah itu di dalam hidup saudara. Entah di saat siang hari, di saat pagi hari, di saat malam hari, saat kita tidur, saat kita melakukan apapun yang kita kerjakan. Saat ini Anda lakukan apa yang menjadi keinginan saudara di dalam saudara menjalani berbagai macam situasi yang sulit ini. Tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah terbatas di dalam hidup saudara. Ini adalah cara Allah dapat menolong saudara, dapat menyelamatkan saudara melalui pengorbanannya, melalui kasihnya. Kita dapat merasakan, kita dapat merenungkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab tanpa kasih Allah, sebab tanpa pengorbanannya, sebab tanpa Dia kita tidak dapat hidup. Kita tidak bisa dapat melakukan apapun dalam kita menjalani kehidupan yang semestinya kita jalani. Itulah sebabnya saya mengajak Anda, saya mengajak semua siswa sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang percaya kepada Tuhan dengan tanpa meminta apapun, tanpa memungut apapun dari sesama atau dari Tuhan, karena Tuhan sendiri telah mengasihi saudara dan saya tanpa meminta apapun dari saudara dan saya. Itulah sebabnya kita perlu memahami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai salah satu bukti bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya dari dulu, sekarang dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita belajar mengenai bentuk-bentuk kasih Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita merefleksikan kasih Allah itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Mengapa kita perlu mempelajari bentuk-bentuk kasih Allah itu? Supaya kita memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita seutuhnya. Sebab kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Kasih Allah adalah kasih yang mengasihi saudara dan saya di dalam setiap musim, dalam setiap kehidupan persoalan yang saudara alami saat ini. Saya percaya
Semua orang pernah mengalami yang namanya masalah. Saya percaya semua orang pernah mengalami yang namanya proses kehidupan. Itulah sebabnya kita perlu memahami kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya kita menjalani sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang telah dipilih, ditetapkan, dan hidup dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Sebab tidak semua orang dapat menerima kasih Tuhan itu, sebab tidak semua orang dapat memahami kasih Tuhan itu, apalagi dalam menjalaninya. Itulah sebabnya mari kita belajar bersama-sama mengenai kasih Allah di dalam berbagai macam bentuk cara Allah dapat menolong kita. Pertama, kasih Allah itu tidak cemburu. Kasih Allah tidak mementingkan dirinya, tidak mencari keuntungan dari orang lain terhadap orang-orang di sekitar. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia itu kasih Allah yang selalu memahami manusia itu sendiri. Maka kita perlu mengetahui bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sangat menolong saudara dan saya di tengah persoalan, pergumulan, dan dinamika hidup yang mungkin saudara hari ini mengalaminya. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah mencari keuntungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih itu tidak cemburu. Kasih Allah itu tidak iri terhadap keuntungan orang lain. Kasih Allah itu tidak menginginkan kepunyaan sesama. Kasih Allah itu tidak cemburu, tidak menolak orang lain. Karena apa? Kasih Allah itu memiliki konsep yang luar biasa, sehingga dia tidak menginginkan apapun yang dimilikinya, kecuali dia menyerahkan hidupnya untuk menebus saudara dan saya. Itulah sebabnya pentingnya kita memahami kasih Allah itu tidak cemburu bagi saudara dan saya. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih Allah tidak suka bermegah, tidak suka gila hormat, tidak angkuh dan tidak congkak terhadap apapun. Jadi pertama apa? Kita perlu memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, supaya kita tahu persis bahwa Allah itu sanggup menolong kita melalui bentuk-bentuk kasih-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi penting mari kita refleksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai wujud penuh rasa, penuh kasih, penuh perhatian kepada saudara dan saya. Karena apa? Dia tidak memegahkan diri dalam segala hal. Dia tidak mencari keuntungan untuk memegahkan diri karena kaya, karena dia merasa ganteng, merasa cantik, merasa paling hebat, merasa paling pintar. Tidak, dia tidak memegahkan diri karena segala yang dia miliki, tetapi dia memiliki kedaulatan penuh atas hidup saudara. Manusia bisa mencari kemegahan diri untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi Tuhan tidak mencari kemegahan untuk kepentingannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang berbahagia ini, mari kita mempelajari bentuk-bentuk kasih ini sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, bahwa Dia juga mengasihi saudara dan saya sampai detik ini. Kita juga mempelajari mengenai kasih Allah itu tidak sombong. Kasih Allah itu tidak tinggi hati. Dengan kasih Allah yang tidak penuh dengan kesombongan ini, kita perlu belajar rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak sombong. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menolong saudara dan saya. Seandainya saudara tahu Tuhan itu sombong, kalau saudara melakukan segala hal, pasti Tuhan akan berkata, seenaknya kamu lakukan. Tetapi karena Tuhan itu rendah hati, tidak sombong, maka Dia sanggup memperhatikan, memperdulikan saudara. Hanya ada satu jalan menuju kepada Tuhan. Melalui apa? Kita dapat percaya penuh kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, melalui satu pengorbanannya itu, maka saudara perlu mengetahui bahwa kasih Allah yang sebenarnya adalah tidak sombong, tidak mementingkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri. Kasih Allah tidak melakukan hal yang tidak sopan. Kasih Allah tidak bertindak, bereaksi, berfungsi atau melakukan perbuatan yang tidak patut terpuji atau tidak bertentangan dengan apa yang benar.
Manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Manusia mementingkan diri dan menganggap bahwa dirinya paling hebat. Tetapi ingat bahwa kasih Allah ini selalu berpatokan kepada kebenaran, sehingga dia selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma, aturan, perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini, besok, dan selamanya Yesus selalu ada untuk saudara, untuk mereka yang belum percaya. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah saudara. Saya percaya melalui moralitas yang Dia telah bentuk itu dapat menyelamatkan kita, supaya kita merefleksikan bentuk kasih Allah ini di dalam kehidupan kita, bahwa orang yang berkorban harus mengasihi sesama. Jangan sampai kita berkorban tetapi kita tidak mengasihi orang lain. Jangan sampai kita mengasihi orang lain tetapi kita tidak mau berkorban. Kedua-duanya adalah sia-sia. Itulah sebabnya kasih Kristus mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan berkorban. Mengasihi tanpa pamrih, berkorban tanpa pamrih. Jadi kita menerima sesuatu yang tidak harusnya kita terima, dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih tidak menguntungkan diri sendiri. Ini adalah bentuk kasih Allah yang patut kita pelajari, bahwa kasih Allah tidak menguntungkan dirinya sendiri. Kasih Allah tidak menguntungkan siapapun kecuali Dia rela menebus saudara dan saya. Sedangkan manusia memiliki waktu yang terbatas. Mereka selalu meluangkan waktu mereka jika untuk keluarga mereka, untuk orang-orang di sekitar mereka, untuk orang-orang rekan-rekan kerja mereka. Mereka selalu berhitung dengan waktu dan keadaan yang ada. Itulah sebabnya kalau kita menghitung sesuatu, kita mengukur sesuatu dengan segala yang kita miliki, dengan waktu yang ada, maka yang kita pertaruhkan adalah bukan waktu kita bersama orang-orang yang kita jumpai, tetapi bagaimana mereka bermanfaat untuk kita atau tidak. Itulah sebabnya Yesus mau supaya Dia mau jadi teladan yang terbaik, menunjukkan sikap dan moralitasnya kepada kita, supaya kita mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Allah yang seharusnya kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bentuk kasih Allah ini perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Kita melihat bahwa kasih Allah tidak menuntut bagi dirinya sendiri. Dia tidak mencari kemegahan, tidak mencari keindahan untuk menuntut dihargai, dihormati. Manusia selalu ingin dihargai, dihormati karena waktu mereka, karena kehebatan mereka, karena jam terbang mereka. Ingat bahwa jam terbang Anda itu tidak menentukan seberapa besar kamu berada dengan keluarga Anda, tetapi bagaimana saudara merefleksikan jam terbang itu. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena di dalam diri kita adalah pribadi yang berkualitas, maka dibutuhkan bukan jam terbang Anda yang dibutuhkan, tetapi kualitas hidup Anda yang dibutuhkan dalam menjalani refleksi hidup yang ada. Itulah sebabnya mari kita terus mempelajari kehidupan yang terus berlangsung dengan berbagai macam dinamika persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Kasih tidak pemarah, kasih Allah itu tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpancing dengan apapun dan dengan dalam keadaan apapun. Karena apa? Kasih Allah tidak murah mendendam apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Manusia suka menjadi pemarah, manusia suka menjadi manusia yang super ego dengan mendendamkan segala cara di dalam hidup mereka. Tapi ingat, kasih Allah tidak pernah menjauhkan kasihnya di dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Walaupun saudara sudah berkali-kali berbuat dosa, walaupun saudara berkali-kali jatuh, tetapi Dia bukan Allah yang pendendam. Kecuali Anda menyembah kepada penyembahan berhala, kepada
ilah dan dewa lain, maka Allah bisa mendendamkan Anda dalam segala cara untuk menegur Anda, menasihati Anda supaya menjadi pribadi yang bertobat, berkarya kepadanya. Tidak mungkin seorang pembantu bekerja kepada dua tuan. Tidak mungkin karena waktunya terbatas. Tetapi kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita perlu menjalani, merefleksikan kasih Kristus itu di dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita harus menyatakannya dalam kehidupan kita sehari. Kasih Allah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih Allah tidak menghakimi, merencanakan hal-hal yang menyebabkan atau mendatangkan malapetaka, penderitaan, kesukaran, ya atau yang sejenisnya. Kasih Allah tidak merancang kejahatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Manusia bisa merancang kejahatan dalam hidup saudara dan saya, tetapi kasih Allah tidak melakukan hal itu. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih tidak bersukacita karena kesenangan orang lain. Karena itu, saudaraku yang terkasih, kasih Allah tidak bersukacita ketika apa yang benar, ketulusan, kesetiaan, kejujuran, dan kebenarannya dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Kasih Allah itu bersukacita kepada apa yang benar dan apa yang kita lakukan dengan tulus. Tetapi kasih Allah tidak bersukacita atas ketidakadilan. Saat ini kita mengalami berbagai macam situasi ketidakadilan, penolakan, diskriminasi kita hadapi saat ini. Tetapi ingat bahwa kasih Allah tidak mementingkan apapun di dalam ketidakadilan yang kita alami saat ini. Karena kasih Allah adalah kasih yang mengasihi. Kasih Allah mau supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Kasih Allah tidak menutupi segala sesuatu. Kasih Allah sanggup bertahan dalam situasi tekanan apapun, kesukaran, karena kasih Allah adalah kasih yang mendukung dan menopang pribadinya ketika segala sesuatu diletakkan atas dirinya. Dan kasih Allah menjadi bagian dari kehidupan kita, dapat merefleksikan, menjalaninya sebagai bagian dalam kehidupan kita. Menaungi kasih Allah, mempelajari betapa pentingnya pengorbanannya di kayu salib dan menebus dosa saudara dan saya. Karena kasihnya, karena pengorbanannya, itulah sebabnya kita perlu memahami bahwa kasih Allah menahan diri, tenggang rasa, dan sabar dalam segala keadaan. Kasih Allah menutupi segala sesuatu. Kasih Allah dapat menolong saudara dan saya. Kasih Allah percaya segala sesuatu. Kasih Allah mempercayai sesama, melihat bahkan diri sesuatu tentang orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kasih Allah selalu percaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan patut kita lakukan di dalam menjalani kehidupan saat ini. Banyak sekali masalah pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi ingat bahwa kasih Allah sanggup menolong saudara dan saya. Di tengah situasi yang sulit ini, maukah Anda percaya kepada Tuhan? Maukah Anda menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan? Kalau tanpa kasih Allah, tanpa kasih Kristus, saudara dan saya sudah binasa. Itulah sebabnya saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus mempresentasikan kasih Allah itu di dalam kehidupan, perilaku, tindakan sehari-hari. Kasih Allah tidak mengharapkan segala sesuatu yang patut kita butuhkan. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Tidak membutuhkan segala sesuatu dari saudara dan saya saat ini. Kasih manusia itu bisa membutuhkan, memberikan harapan, alias manusia biasa memberikan harapan palsu, memberikan janji palsu kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya janji palsu. Dia berjanji dari dulu, sekarang, dan selamanya akan menyertai, menopang saudara. Artinya janjinya tidak pernah akan berakhir selama hayat masih di dalam
kandung tubuh kita, kasih Kristus masih ada di dalam kandung kehidupan kita, maka napas itu terus bergulir dan kita akan percaya demi percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita ini terus bergantung kepadanya karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Allah yang sanggup menolong saudara dan saya di tengah keadaan situasi yang sulit saat ini. Saudara percaya Kristus adalah satu-satunya Allah Tritunggal yang dapat menolong saudara dan saya di dalam ketritunggulannya itulah yang dapat memerdekakan saudara dan saya. Kasih ini tidak mengharapkan apapun karena kasihnya itu sangat sempurna. Manusia mengharapkan segala cara karena apa yang dia berikan, dia ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang kita berikan atau apa yang dia berikan kepada kita. Tetapi kasih Allah tidak berharap. Kasih Allah akan tetap berharap bahwa kita akan dalam keadaan baik apapun yang kita kerjakan. Kasih Allah tetap berharap walaupun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun dengan rasa percaya diri, pengharapan kita dengan percaya diri kita, tetapi Allah tetap menjanjikan penggenapannya yang telah dijanjikan kepada kita. Kasih Allah itu sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih Allah itu menyebabkan orang dapat bertahan sekalipun dalam kesukaran. Kesabaran inilah yang membuat kita bertahan. Kesabaran inilah yang menguji kita, iman kita dalam segala aspek. Di tengah pergumulan iman Kristen yang saat ini situasinya sangat membuat rumit. Dan keadaan walaupun membuat saudara dan saya gelisah, takut, bimbang, antara percaya dan tidak, antara saudara beriman dan tidak. Tetapi Kristus, Dia adalah Sang Penyelamat saudara, mampu menolong saudara dan saya di tengah keadaan persoalan pergumulan yang saudara hadapi. Ingat, kasih Kristus adalah kasih yang mempersatukan saudara dan saya. Karena kasihnya, karena Kristuslah adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya, bangun di atas dasar Kristen. Iman Kristen itu perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita supaya semakin hari semakin kita kokoh mengharapkan rasa percaya kita itu kepada Tuhan. Karena dalam kita membangun sebuah harapan, ada Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudaraku, kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Manusia terbatas, manusia akan berkesudahan kasihnya, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Saya memberikan sesuatu dengan cuma-cuma kepada saudara saya, kepada keluarga saya, kepada anak saya, kepada istri saya, tetapi satu saat saya akan meminta kembali. Ingat, ini adalah manusia yang terbatas. Kita bukan Tuhan, kita adalah manusia yang terbatas. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, mengetahui segala yang kita kerjakan, mengetahui apa yang kita telah perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, mari kita bangun rasa percaya diri itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Menurut sebuah studi yang mengatakan bahwa studi kecil di tahun 2009 ini meneliti soal otak manusia yang memiliki cinta. Hasilnya menunjukkan bahwa cinta ini mengaktifkan beberapa area sistem yang sama persis dalam posisi cinta yang positif pada umumnya. Maka kita perlu percaya bahwa menurut Health-Lane dalam studinya mengungkapkan bahwa cinta ini dapat dibutuhkan, mengaktifkan beberapa area sistem dalam pikiran kita, otak kita, supaya kita berpikir, bertindak, membangun rasa cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kita siap membangunnya supaya kita memahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita perlu membangun cinta yang sehat.
Kalau kita sudah membangun cinta yang sehat, maka kita akan merasakan kenyamanan, kita akan merasakan dampak sukacita. Kalau cinta, bentuk-bentuk cinta kita telah pelajari, kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kita juga harus mempelajari mengenai cinta yang sehat itu. Cinta yang sehat akan memberikan rasa aman. Merasa aman di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu memberi aman, memberi kenyamanan tanpa syarat. Cinta tanpa syarat akan memberikan rasa aman kepada kita, baik pada anak-anak maupun kepada orang dewasa. Dalam konteks persahabatan, cinta tanpa syarat mungkin teruji menghadapi konflik, putus asa, dan di tengah keberadaan ditolak, kepahitan, kecewa, atau tujuan hidup yang berbeda. Ingat bahwa cinta tanpa syarat ini sementara dia memberikan kita rasa aman. Pada hubungan yang romantis, cinta tanpa syarat juga berarti bahwa cinta ini akan hilang meskipun terdapat tantangan, situasi, persoalan yang kita hadapi. Dalam kondisi apapun yang akan mengubah penampilan kita, kepribadian kita mengenai cinta tanpa syarat itu. Sudahkah saudara menerima rasa aman? Sudahkah anak saudara, siswa saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara sudah merasa aman dengan cinta yang diberikan oleh Tuhan? Ataukah mereka malah rasa kecewa dengan teman-temannya, orang-orang yang dia kasihi, dia banggakan, hari-hari ini memberikan kekecewaan, hari ini memberikan janji-janji palsu, tidak memberikan kenyamanan? Cinta seharusnya memberikan kita kenyamanan. Cinta itu harusnya memberikan kita rasa bangga. Cinta itu bersifat altruistik, artinya adalah tindakan dalam bentuk dukungan pada orang lain tentang mengharapkan imbalan yang sering dibuat perdebatan apakah hubungan romantis yang benar-benar kita miliki. Maka yang ketiga adalah kita memahami mengenai bersifat altruistik dalam kehidupan kita, supaya kita memahami mengenai cinta itu sebenarnya. Jadi cinta itu memberikan rasa aman. Yang kedua adalah memberikan rasa aman. Yang ketiga adalah bersifat altruistik, supaya apa? Kita merasakan cinta yang seharusnya kita dapatkan. Jadi imbalan yang kita harapkan. Tanpa imbalan pun kita harapkan. Banyak orang menghadapi situasi sangat ini dengan berbagai macam cara, hubungan-hubungan mereka yang tidak benar. Ingat, kasih Allah tidak mengharapkan apapun dari saudara. Yang pentingnya saudara sungguh-sungguh, niatnya benar, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya memahami kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Bentuk-bentuk cinta ini dapat kita pahami, dapat kita lakukan dan kita rasakan, supaya kita menjalani kehidupan yang sulit ini dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya cinta membuat kita menyayangi orang lain tanpa mengharapkan mereka merasakan hal yang sama. Itulah sebabnya cinta Tuhan mau supaya Tuhan merasakan hal yang sama, kita juga merasakan hal yang sama. Kalau manusia biasanya tidak mungkin semua mengharapkan kita merasa bahagia, tetapi ada juga yang mengharapkan kita merasa sakit, penyakit, masalah, pergumulan tetap terjadi dalam hidup kita, supaya mereka merasa bahagia atas apa yang kita dapatkan dalam menjalani kehidupan saat ini. Yang keempat adalah melibatkan penerimaan dan pengampunan. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, kita sudah menerima kasih karunia, tetapi kalau kita tidak melibatkannya, berarti kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya yang keempat, setiap orang tidak terlepas dari kesalahan, namun mereka terlibat di dalam cinta, tetapi akan tetap menawarkan cinta meski salah satu di antaranya melakukan kesalahan yang menyusahkan orang lain. Itulah sebabnya kita harus memahami arti cinta di dalam kehidupan saudara dan saya. Anda tidak akan mencintai seseorang tanpa syarat, kecuali Anda tetap ada di dalam
koridor Allah, supaya Allah memahami dan Anda memahami kasih Allah dalam kehidupan yang Anda jalani saat ini. Karena itu, kasih Allah, pertolongan Allah yang saat ini saudara dapatkan, merasakan cintanya Anda rasakan saat ini. Anda tidak bisa mencintai seorang tanpa syarat, kecuali cinta Anda tidak akan berubah, dan tindakan mereka sekali-kali bisa menyebalkan. Cinta kita bisa berubah-ubah kalau kita mencintai manusia. Karena apa? Dia bisa membuat kita kecewa, lalu kita juga berbalik haluan dan berubah. Itulah namanya cinta manusia. Kita bisa mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya, dan Dia relakan hidupnya melalui kematiannya, artinya pengampunannya, kematiannya, melalui satu rekonstruksi yang cukup panjang dan dinamis, terstruktur, dapat kita pahami di dalam kehidupan yang ada. Itu sebabnya cinta Tuhan tidak dapat menyebalkan manusia. Cinta manusia seringkali menyebalkan hati manusia, hati sesama dan orang-orang di sekitar kita. Percaya Tuhan sanggup menolong, percaya Tuhan sanggup mengubah saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam kasih Tuhan yang sebenarnya, supaya kita hidup memiliki cinta yang sesungguhnya. Ada pula bagian yang kelima adalah, bagian yang ketiga, keempat, dan kelima adalah bagaimana kita menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Berarti ada satu tindakan di mana orang menerima kasih Allah, kasih dari manusia yang tidak sehat, yang mengabaikan masa-masa sulit yang pernah ia rasakan. Dia merasakan bahwa masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah merasakan cinta yang sehat di dalam menjalani kehidupan. Konflik merupakan hal yang normal, sebuah hubungan namun memiliki cinta yang sangat dalam atau memiliki cinta tanpa syarat, berarti Anda bisa menghindari masalah-masalah situasi yang terjadi. Jika situasi memburuk mulai terjadi, maka cobalah Anda bernegosiasi. Namun jika tidak berhasil, Anda bisa pergi meninggalkan dengan orang-orang yang Anda kasih dan menyimpan berbagai macam kesalahan orang lain, dan pengampunan pun Anda tidak berikan kepada mereka karena Anda sedang tidak dalam keadaan sehat, atau keluarga Anda, rumah tangga Anda, anak-anak Anda, saudara Anda tidak dalam keadaan sehat, karena Allah yang Anda sembah saat ini sanggup menolong saudara. Walaupun Anda tidak di dalam keadaan sehat dan Anda dalam keadaan sakit apapun saat ini, Tuhan sanggup. Dia adalah Allah yang sanggup menolong keberadaan Anda di dalam setengah situasi yang sulit itu. Yang keenam adalah kita mengabaikan segala pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita tidak menerima kebahagiaan itu sendiri. Kita tidak menerima cinta Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Akhirnya kita melibatkan orang lain dalam keluarga kita. Kita mengorbankan orang lain dalam keluarga kita. Cinta tanpa syarat memang melibatkan pengorbanan. Namun ini tidak berarti bahwa harus menyerahkan semua yang kita miliki demi kebahagiaan orang lain. Artinya ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang kita ingin membahagiakan keluarga kita, saudara kita, anak kita, istri kita, bahkan keluarga, orang-orang terdekat kita, tapi yang kita dapatkan malah kecewa. Itulah sebabnya orang tidak menerima kebahagiaan dari diri sendiri. Kita juga harus merasakan rasa nyaman dengan batasan-batasan dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kita tidak menyukai atau tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi mereka yang harus menghormati batasan-batasan yang mempertimbangkan pertimbangan yang menjadi akar masalah yang diperbuatnya. Itulah sudah sedikit penjelasan mengenai cinta. Apa arti cinta yang sebenarnya? Mari kita rasakan cinta tanpa syarat itu. Kita rasakan dan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari di dalam menjalani dinamika hidup yang ada. Mari kita refleksikan pelajaran ini
di dalam kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya? Apakah saudara telah menerima kasih Kristus itu? Apakah saudara telah menjalani kasih Kristus itu? Cobalah kita refleksikan. Apakah saudara telah menerima diri tanpa syarat? Apakah saudara telah menerima kekurangan orang lain tanpa syarat? Apakah saudara telah menerima kekurangan diri sendiri tanpa syarat? Apakah saudara telah menerima kekurangan orang tua tanpa syarat? Apakah saudara bersedia melayani Tuhan tanpa syarat? Apakah saudara rela memberikan waktu saudara tanpa syarat? Banyak orang merelakan waktunya, tindakannya untuk mendapatkan banyak harapan, tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui segala yang Anda butuhkan, yang Anda harapkan saat malam hari ini. Percayalah, semuanya ada waktunya. Kita dapat merenungkan, menutup renungan ini dengan rasa syukur kita, dengan rasa hormat kita. Mari kita refleksikan ini sebagai tindakan wujud nyata di dalam kehidupan sebagai orang percaya untuk memahami sebuah tindakan yang kita patut lakukan di dalam kehidupan kita seterusnya. Demikian firman Tuhan saat ini. Demikian renungan ini dapat menguatkan, memberkati kita dimanapun kita berada saat malam hari ini. Oke, mari kita menutup renungan ini dengan sebuah penutup. Demikian renungan ini diambil dari kata renung, artinya diam-diam memikirkan sesuatu dalam diri firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang berbeda, dari objek yang sama, karena cinta tertinggi yang dirujuk oleh Allah ini merupakan wujud cinta abadi, sempurna, penuh pengorbanan, tanpa syarat apapun. Terima kasih untuk semua yang dapat mengambil bagian, dapat mendoakan, dapat merasakan pertolongan Tuhan. Kita dapat mewujudkan kasih Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau boleh menuntun kami, menyertai kami, melewati dinamika proses hidup. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong kami di dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Engkau memberkati seluruh guru-guru yang berada di kota Surabaya. Engkau juga memberkati semua rekan-rekan guru kami di SMP YP17. Engkau memberkati kami semua berada dalam naungan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kami semua. Kasih Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian renungan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarkan Roh Kudus mengurapi, menuntun, menyertai kami untuk kami mengalami rasa percaya diri dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua.